bagus dengan nilai yang sangat murah sekali, sangat-sangat terdiskon sekali. Perlambatan ekonomi itu sebenarnya sudah terasa tahun 2019 karena gagal panen perubahan iklim. Di tahun 2019 akhir, tepatnya bulan November, kasus Jiwasraya dan Asabi ini bikin likuiditas pasar benar-benar kering, sehingga supply itu besar, supply ya saham-saham yang tersedia itu besar, tapi permintaannya sangat sedikit sekali, turun. Habis itu, mulai masuk bulan Januari, bulan Februari, masuklah kita mulai dengar ada sentimen negatif apa? Corona ya, mulai ada sentimen negatif virus corona. Selain itu, investor asing mulai keluar dari Indonesia, khususnya dari sektor perbankan. Kenapa? Kok corona bisa ngefek banget sih ke Indonesia? Itu kan kejadiannya di China sana loh. Gak apa-apa, di Indonesia aja aman. Ternyata nggak kayak gitu. Indonesia punya hubungan erat dengan China. Yang pertama adalah Indonesia ini mengekspor batu bara banyak sekali ke China, yang digunakan sebagai bahan bakar untuk apa? Industri. Yang kedua, China memproduksi banyak sekali barang-barang yang kemudian diperjualbelikan di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Dan banyak sektor juga tertekan karena sentimen virus corona ini. Apapun penyebabnya, sekarang saya bisa katakan bahwa market outlook untuk tahun ini adalah turun atau bearish. Kemarin saya baca di Detik ya yang barusan tadi ditampilkan, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun ini dampak dari resesi ini akan lebih dahsyat dibanding tahun 2008. Dia bilang akan, artinya apa? Belum terjadi. Kenapa? Tahun 2008 waktu itu dampak resesinya baru terjadi untuk sektor finansial aja, dampaknya hanya untuk sektor finansial. Sedangkan saat ini dampaknya ke sektor real. Kalau Anda bisa lihat saat ini adalah grafik IHSG di sini ya. Outlook saya masih akan jatuh. Kemarin dia naik sebentar ya, itu bottomnya 5.200. Ada yang nanya, bisa turun nggak di bawah 5.000? Sangat besar kemungkinan bisa banget turun di bawah 5.000. How low can you go? Bukan urusan kita. Kita nggak usah nebak-nebak IHSG turun sampai ke angka berapa. Ini kata Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, ya. Jadi Anda lihat juga ini, RI diserang corona, kredit macet bank terancam naik. Jadi gimana dong? Belum akan membaik, belum, ya. Tapi nggak usah khawatir. Meskipun saat ini IHSG sempat turun hampir 17% ya, kita bisa untung di saat pasar saham untung. Caranya gimana? Saya akan jelaskan dulu dua macam strategi dalam beli jual saham. Ada dua macam strategi. Yang pertama strategi apa? Trading. Yang kedua strategi apa? Investing. Banyak orang berpikir bahwa trading artinya beli jual saham jangka pendek, investasi beli jual saham jangka panjang, udah gitu toh. Sebenarnya ada yang lebih lengkap. Anda harus tahu yang namanya tujuan dari berinvestasi dan trading itu sangat berbeda. Sebagai seorang investor saham, tujuannya adalah membeli bisnis. Yang imbal hasil yang diharapkan dari investasi adalah apa? Laba dari perusahaan itu sendiri. Tapi ketika kita tidak berbisnis secara langsung, kita taruh uang kita pada bisnis orang lain. Contohnya di investasi di pasar modal seperti ini. Maka imbal hasil yang kita harapkan adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham di publik. Namanya adalah apa? Dividen. Maka dari itu, jika Anda berinvestasi jangka panjang, investasi artinya Anda mengharapkan dividen. Harus dicek perusahaan ini rajin bagi dividen atau enggak. Kita mengharapkan imbal hasil dari harga saham, gimana dong? Untuk investor, jika Anda mengharapkan imbal hasil dari harga saham dan harga sahamnya itu naik, artinya itu bonus. Jadi seorang investor yang diharapkan adalah imbal hasil
dari apa? Bisnis model, manajemen perusahaan, profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang sustainable atau bisa naik terus, dan yang terakhir adalah valuasi untuk menilai apakah bisnis ini yang dijual pada saya kemahalan atau enggak sih. Logikanya kayak gitu. Ketika Anda beli sebuah bisnis, perusahaan ini mampu memberikan laba yang bagus buat Anda beli. Cut loss-nya kapan? Cut loss-nya atau menjual jika hal buruk terjadi pada perusahaan ini, yaitu ketika labanya mulai turun. Perhatikan baik-baik, seorang investor saham jangka panjang tidak cut loss berdasarkan harga saham. Jadi, jika Anda investasi saham untuk jangka panjang, yang pertama, milih sahamnya berdasarkan apa? Kesehatan perusahaan, fundamental perusahaan. Apa tadi? Bisnis model, manajemen, dan kemampuan menghasilkan laba yang konsisten. Yang kedua, jualnya karena apa? Jualnya jika perusahaan itu tidak mampu menghasilkan laba yang